Gimana perkembangan skill main lato-lato kalian? Sudah puas kalian main lato-lato sampai-sampai disemprot toa emak gara-gara main tak kenal waktu? Daripada kalian kena amuk emak karena main lato-lato terus, mendingan istirahat dulu deh sambil ngopi dan rebahan nontonin konten Istana Cerita. Karena kali ini aku mau lanjutin alur cerita drama Korea yang berjudul Reborn Rich episode 5 dan 6. Setelah Dojun berhasil memainkan triknya untuk membuat perusahaan Sun Yang berada dalam jeratan hutang, di tahun 1998, kita tahu kan telah terjadi krisis moneter yang menyebabkan perekonomian hancur. Banyak perusahaan mengalami gulung tikar dan mengalami kesulitan keuangan. Hal ini juga yang membuat negara Korea diambang kebangkrutan. Sementara pimpinan Yang Chul sedang pusing tujuh keliling dengan beberapa kebijakan pemerintah yang ia rasa sedang memeras dan seperti menjadi bawahan koloni ekonomi negara Korea. Sementara di ruangannya, Dojun tampak terlihat santuy. Ya karena dia mengetahui masa depan, tentunya dengan kemampuannya, ia telah mengambil ancang-ancang dan persiapan untuk menghadapi krisis moneter tersebut. Di tengah gempuran ekonomi yang babak belur, ia telah mampu menjadi CEO di perusahaannya sendiri. Ia mendirikan perusahaan bernama Miracle Investment. Rekannya tampak terheran, bagaimana Dojun seorang mahasiswa 20-an, yang mana di usia itu orang lain banyak menghabiskan waktunya kayak untuk foya-foya, atau mikirin tugas kuliah yang katanya puyeng sampai pengen nikah. Sedangkan Dojun sudah jadi calon mantu idaman karena sudah kaya di masa muda berkat mengkonversikan uangnya ke dalam mata uang dolar. Yang mana berkat action-actionnya seperti Warren Buffett, ia pun bisa terhindar dari krisis moneter yang bahkan kemampuan cenayangnya bisa mengalahkan para ahli dan pejabat keuangan. Sungguh menakjubkan, bukan? Dengan kemampuan Dojun, Andi penasaran apa rencana selanjutnya yang akan ia lakukan untuk merebut Sun Yang. Dengan santainya, Dojun menjawab bahwa ia ingin membeli Ajin motor yang mengalami kebangkrutan karena terlilit hutang. Ternyata, sama halnya dengan rencana yang akan dilakukan Sun Yang. Di tengah krisis yang dialami, pimpinan dengan berani mengatakan bahwa perusahaan Sun Yang yang akan segera membeli Ajin motor. Kabar dari rencana pembelian Ajin ternyata telah diketahui oleh Dojun. Ia mengetahui rencana tersebut hanya bertujuan untuk mengembangkan Sun Yang motor agar terhindar dari restrukturasi hutang. Di ruangan, pimpinan sedang berdiskusi dengan anaknya mengenai langkah yang harus ditempuh untuk bisa merebut Ajin. Ketika pimpinan berencana untuk mengambil kredit, ia dikagetkan karena Sun Yang sudah memaksimalkan penggunaan hutang dari bank-bank besar ketika akan membeli Handu Steel. Bahkan, real estate berharga pun sudah jadi jaminan kredit. Hal tersebut membuat pimpinan marah dan nyeri dada atas kelakuan Asep. Di rumah utama, istri pimpinan sedang bahagia menyambut cucu sulungnya yang baru pulang ke Korea setelah menempuh studi di luar negeri. Ia bernama Jin Song Jun. Di sisi lain, Eni sedang migrain tentang calon mantu yang dipilih mertuanya. Ia khawatir perempuan tersebut tidak akan menjadi pengabdi mertua yang bisa diperalat kapanpun. Eni takut, malah ia yang harus melayani menantunya. Ia meminta kepada anaknya untuk memohon kepada kakek agar mengganti calon kandidat menantunya yang dirasa bakal jadi calon menantu durjana. Tetapi sayangnya, Jin sepertinya sudah tertarik pada perempuan yang pernah ia temui di bandara. Singkat cerita, Dojun datang ke tempat masa kecilnya. Ia semakin sakit dada ketika melihat penderitaan orang tuanya dulu ketika bertahan hidup dari gempuran PHK dan di tengah krisis yang melanda. Di sisi lain, terlihat Andi yang memperkenalkan diri sebagai perwakilan Miracle Investment sedang berusaha untuk mengakuisisi atau membeli Ajin motor. 절대로 저희 제안을 거절할 수 없어.
Krisis semakin parah. Para rakyat saling bergotong royong untuk membantu negara Korea yang sedang diambang kebangkrutan. Total mencapai 130 ton emas yang dikumpulkan rakyat Korea untuk membantu menyelamatkan negara. Sambil pencitraan seperti keluarga cemara, hal ini juga yang dilakukan para emak-emak konglomerat Sunyang dalam partisipasi dan kampanye pengumpulan emas. Sementara itu, pimpinan sedang mengadakan pertemuan untuk menjodohkan cucu sulungnya dengan cucu pemilik Hyunsang. Tiba-tiba, pimpinan keluar dengan muka yang masam. Tanpa diduga, ia bertemu dengan Dojun dan langsung menceramahinya. Pimpinan berkata untuk jangan investasi kepada Andi. Ia yakin ia hanya berusaha mengambil alih Ahjin Motor hanya untuk mempermainkan uang. Dan ia hanya ingin pencitraan dengan membeli para pekerja Ahjin Motor. Lalu Dojun menjawab, bukankah akan meningkatkan produktivitas jika terjadi damai antara serikat dan manajemen? Kakek selalu memberitahuku tentang manajemen yang adil. Lalu pimpinan menjawab, saat kamu membesarkan pelayan, kamu tidak boleh memberinya rumah bagus dan perut kenyang. Karena jika begitu, dia yang akan berpikir bahwa merekalah yang menjadi majikan. Dojun hanya bisa menyeringai. Ternyata perkataan itu tidak seperti slogan yang selama ini Sunyang pampang di visi misi. Singkat cerita, Dojun setiap hari memesan kopi di tempat Minyong bekerja. Dengan GR-nya, Minyong menyangka bahwa Dojun datang setiap hari ke kafe tersebut dengan alasan karena menyukainya. Tapi ia malu setelah mengetahui Dojun hanya mengincar promo beli satu gratis satu. Di sisi lain, terlihat para pekerja yang sedang berdemo terkait pengakuisisian Ahjin Motor yang dilakukan oleh Miracle. Para buruh tidak ingin tinggal diam dan menduga bahwa Miracle merupakan perusahaan investasi asing Amerika Serikat yang akan mengambil alih pasar atau perusahaan swasta Korea. Pemberitaan di headline koran yang membuat marah para buruh ternyata ulah itu merupakan kerjasama antara pimpinan Yang Chul dengan media Hyunsang untuk menggagalkan Miracle yang berusaha membeli Ahjin Motor. Ternyata alasan Jin Yang Chul yang menikahkan cucu sulungnya dengan Mawar yang merupakan cucu harian Hyunsang rupanya supaya ia bisa memanipulasi dan menguasai media untuk kepentingan bisnisnya. Singkat cerita, setelah Andi mengetahui alasan Dojun untuk membeli Ahjin Motor hanya untuk melakukan pembelian para mantan tenaga kerja, Andi merasa hal itu tidak masuk akal. Karena gagasan romantis Korea tentang pekerjaan seumur hidup tidak akan pernah diterima di pasar internasional. Sebagai seorang ahli merger dan akuisisi yang hanya memburu perusahaan pilot untuk menghasilkan keuntungan, sedangkan sekarang ia harus mengambil alih perusahaan untuk membeli karyawan, tentunya hal tersebut ditentang oleh Andi. Di sini, Dojun menantang ia akan menegosiasikan masalah itu serta memohon kepada kakeknya. Dojun yakin bahwa Sunyang sedang membutuhkan uang. Dengan itu, ia bisa bekerja sama dan menempuh kepentingan masing-masing sehingga ia berkesempatan untuk menyelamatkan para pekerja Ahjin. Rupanya, hal yang dilakukan Dojun tidak lain adalah untuk membantu orang tuanya di masa lalu. Dengan kekuatan dan koneksi orang dalam, Sunyang berpotensi kuat sebagai calon yang akan membeli Ahjin Motor karena ia menerima bantuan langsung dari Presiden Korea Selatan. Tetapi sayangnya, Presiden meminta Jin Yang Chul sebelum mengakuisisi perusahaan Ahjin, ia harus mendiskusikannya dengan musuh bebuyutan, yaitu Daeyong, yang diberi tanggung jawab sebagai kepala pimpinan merger dan pengakuisisian Ahjin Motor. Singkat cerita, Andi lalu menawarkan kerjasama dengan Jin Yang Chul untuk melawan Daeyong dalam pembelian Ahjin Motor dengan memberikan bantuan dana sebesar 20 juta dolar. Kembali ke ruang presiden. Dengan iming-iming penawaran bantuan reformasi konglomerat, akhirnya Jin Yang Chul diberi kuasa oleh presiden untuk memonopoli pembelian Ahjin Motor.
Dan akhirnya, Sun Yang berhasil membeli Ajin motor dan sesuai kesepakatan dengan Miracle, akhirnya para pegawai Ajin tidak mengalami pemutusan hubungan kerja. Singkat cerita, Dojun membeli bangunan real estate tempat tinggal masa kecilnya ketika ia masih menjadi Hyunwoo. Tetapi sayangnya, kepahitan masa lalu tak dapat diubah. Takdir kematian ibunya karena bunuh diri tetap ia harus terima. Ternyata kematian ibunya disebabkan karena ia merasa depresi akibat uang yang ia investasikan kepada Sun Yang Life Science selama ini ternyata habis tak tersisa akibat harga saham yang jatuh dan mengalami krisis sehingga perusahaannya dilikuidasi. Singkat cerita, Min Young berpapasan dengan Dojun di perpustakaan. Ia langsung meluapkan amarahnya dan menyatakan perasaannya kepada Dojun. Ia juga merasa kecewa karena Dojun mengabaikannya dan tanpa kabar berhari-hari. Min Young takut dan khawatir jika terjadi sesuatu pada Dojun. Kegaduhan tersebut menjadi pusat perhatian mahasiswa di sana dan menyebut Min Young sebagai wanita tak tahu malu karena menyatakan cintanya di tempat umum. Di sini Dojun merasa bersalah atas perlakuan cueknya kepada Min Young. Dojun mulai mencari tahu penyebab Sun Yang Life Science dilikuidasi. Setelah diselidiki, ternyata ada kejanggalan dengan perusahaan Gainos yang merupakan perusahaan mitra ekuitas. Perusahaan ini melakukan spekulasi saham Sun Yang Life Science untuk mendapatkan margin keuntungan besar dan mengorbankan para pemilik saham minoritas. Yang setelah diusut lebih dalam, ternyata para pegawai Gainos masih merupakan pejabat eksekutif keuangan Sun Yang, dan yang lebih parahnya lagi, dana yang dihasilkan perusahaan Gainos akan masuk ke dalam dana taktis Sun Yang. Lalu, dana taktis itu akan digunakan lagi untuk membeli saham utama Sun Yang Corporation. Rencana itu dilakukan oleh Jin Yang Chul agar manajemen Sun Yang masih tetap berada dalam kuasa keluarganya. Dojun menemui kakeknya untuk bertanya alasan ia melikuidasi Sun Yang Life Science. Kakeknya hanya menjawab bahwa hal itu berdasarkan perintah atasan, yaitu presiden, untuk menutup anak perusahaan yang tidak berguna. Dengan nada bicara kakeknya sambil menyeringai, tentunya Dojun tahu maksud lain ungkapan tersebut. Yang Dojun tidak habis pikir ialah bagaimana kakeknya begitu licik mengorbankan aset saham para pemegang minoritas untuk keuntungan pribadinya. Scan beralih di mana cucu sulung pimpinan yaitu Song Jin telah resmi untuk diangkat menjadi direktur pelaksana Sun Yang Construction. Hal itu ternyata tidak terlepas dari cibiran paman dan bibinya ketika di acara makan keluarga. Bagaimana bisa Song Jin yang merupakan salah satu suksesi hanya ditempatkan di anak perusahaan kecil? Tapi Song Jin mengelak hal itu merupakan keinginannya karena ia masih kurang kompeten seperti paman dan bibinya dalam mengelola anak perusahaan yang lebih krusial. Di mobil saat menuju pulang ke rumah, si Gondrong yang merupakan kakak Dojun memberitahukan kabar baik bahwa ia telah lolos audisi Korean Idol Kids. Ia dengan girang mengatakan bahwa akan segera menjadi penyanyi saweran seperti apa yang ia cita-citakan selama ini. Keesokan harinya, Jin Yang Chul mengajak Song Jin ke sebuah pulau bernama Nanji. Jin Yang Chul mengatakan bahwa tempat itu akan menjadi kota Seoul baru di masa depan. Jin Yang Chul mempercayakan Song Jin agar ia bisa mengambil alih proyek pembangunan kota baru tersebut. Tak berbeda jauh dengan Dojun, ia juga berencana untuk ikut ambil bagian dalam proyek pembangunan kota baru Seoul yang di masa depan akan menjadi kota elit media digital pusat hiburan dan IT bernama Sangamdong. Awalnya hal tersebut ditentang oleh Andi.
Karena pada masa itu, orang Korea kurang dari 50 juta penduduknya tidak bisa berbahasa Inggris. Sehingga menurutnya sangat kecil kemungkinan jika proyek pusat hiburan dan IT di kota itu akan sukses. Tetapi dengan kemampuan Do Jun yang telah mengetahui masa depan, ia hanya meyakinkan bahwa akan datang masa di mana dunia akan sangat menggilai lagu, film, dan drama Korea. Dan itu benar terjadi kan di masa sekarang, di mana seperti yang kita tahu bahwa Korea Selatan telah menjadi pusat kekuatan budaya yang menghasilkan drama, film, dan bahkan grup-grup populer yang mampu bersaing di kancah internasional. Bahkan dari sektor ini mampu meraih PDB yang sangat tinggi. 상합니다. Langkah awal yang harus dilakukan Do Jun untuk bisa mencapai ambisi pengambilan proyek kota baru tersebut, yaitu dengan memiliki perusahaan konstruksi. Do Jun di sini berencana untuk melakukan pengambil alihan Jia Construction karena dari hasil investigasi timnya, perusahaan tersebut memiliki bisnis yang stabil dan efektif, tetapi memiliki masalah internal manajemen yang buruk sehingga akan mudah untuk diambil alih. Balik ke Song Jin, ia tampak menenangkan ayahnya yang kecewa akan dirinya karena mengambil alih anak perusahaan kecil Sunyang Construction. Ia berkata kepada ayahnya bahwa justru di balik rencana pengambil alihan perusahaan tersebut, ia akan ikut dalam proyek pembangunan kota Seoul baru. Dari penghasilan besar proyek itu, ia akan simpan ke dalam dana taktis Sunyang karena ia takut di tengah jalan jika tiba-tiba kakeknya meninggal sebelum rencana suksesi difinalisasi. Tentunya, jika hal itu terjadi, perusahaan Sunyang Corp akan menjadi sengketa, sehingga dengan dana simpanan, ia dan ayahnya bisa membeli dan mengambil alih saham utama. Untuk mendapatkan proyek ibu kota baru, Jin Yang Chul tentunya harus membuat sebuah kesepakatan dengan pejabat tinggi. Para calon ketua praksi dan partai yang akan mencalonkan diri sebagai wali kota sudah menunggu untuk mendapatkan bantuan dana kampanye dari Jin Yang Chul. Hal ini juga menjadi sebuah kesempatan bagi Sun Yang untuk mengambil keuntungan dan berkomplot dengan wali kota Seoul baru dalam melakukan monopoli proyek kota baru yang akan dibangun. Entah apa rencana Do Jun selanjutnya, terlihat Andi menawarkan kerjasama kepada Eha, yang mana suaminya ini kita sebut saja sebagai Viro. Ia terobsesi menjadi seorang pejabat. Andi berjanji akan memberikan dana atau sponsor dalam pemilihan kampanye wali kota nanti dengan syarat jika ia sudah resmi menjadi wali kota, maka ia harus memberikan proyek kota Seoul kepada perusahaan Miracle. Dengan bantuan tim Miracle, Piro berhasil menjadi pusat perhatian dan sorotan publik setelah ia berhasil mengungkap kasus besar penggelapan dan masalah manajemen internal keluarga J Construction. Dengan kehancuran J Construction ini, maka Do Jun pun mendapatkan keuntungan. Ia dengan mudah bisa mengambil alih dan menjadi pemegang saham mayoritas. Akhirnya, Viro bisa bergabung dan mendapatkan dukungan partai besar untuk mencapai suksesinya dalam pencalonan wali kota Seoul mendatang. Setelah diketahui Jin Yang Chul bahwa menantunya akan ikut dalam pemilihan wali kota, ia langsung menggagalkan rencana tersebut. Singkat cerita, terlihat Eha seperti sedang kerasukan karena ia rasa ayahnya malah menghancurkan masa depan suaminya. Setelah ia mendengar nasihat dari Do Jun dan menemui Jin Yang Chul dengan berani, akhirnya Viro mendapatkan restu untuk mencalonkan diri dalam pemilihan itu. 힘내세요. Pimpinan Jin Yang Chul mulai mencurigai bahwa menantunya mendapatkan dukungan rahasia dari seseorang. Ia menyuruh asistennya untuk mengungkap dalang di balik orang itu dan apa rencananya. Hasil pemilihan menunjukkan bahwa Viro berhasil menjadi wali kota baru yang terpilih. Hal itu juga menjadi kabar bahagia bagi Do Jun, karena dengan begitu ia bisa mendapatkan proyek pembangunan kota Seoul yang sebelumnya Viro sudah janjikan.
Di sisi lain, Yang Chul tampak kesal karena proyek kota Seoul baru telah jatuh ke tangan J Construction. Tanpa diduga, tiba-tiba gedung kantor Miracle Investment terkena penggeledahan dengan tuduhan pemberian suap dengan wali kota baru untuk pengambil alihan proyek kota Seoul. Wah, Jin Yang Chul ini pengaruhnya cukup besar juga ya, padahal perusahaannya sendiri mungkin sering melakukan hal demikian. Bahkan, ia tidak segan untuk menjatuhkan musuhnya dan menghalalkan segala cara. Dan kita bisa lihat dengan beraninya, Do Jun menemui kakeknya tersebut dan ia memperkenalkan diri sebagai pemilik saham utama Miracle. 미라클 대주주. Akhirnya, episode 5 dan 6 pun selesai.